Kita masih sampai pada session yang kedua dari bagian tema ini, argumentasi dan teologi dalam memberitakan Injil. Dan pada bagian yang kedua atau session kedua ini ini adalah bagian yang ketiga dari session kedua ya, 2C. Kita masih pada bagian dimana kita membahas tentang mengapa kita harus memberitakan Injil. Dan ini adalah alasan yang ke-6, supaya manusia berdosa mendapat jalan untuk bebas dari hukuman Allah. Jadi mereka dengan demikian nanti tidak usah masuk neraka, mereka bisa masuk surga. Jadi suruh nginjil itu sebetulnya bukan tujuannya untuk membuat Kristen jadi banyak atau gereja jadi banyak atau apapun, tapi kita bertujuan menyelamatkan orang. Orang-orang dari agama lain seringkali menuduh kita lakukan kristenisasi lah, yang apa macam-macam. Dan seringkali orang marah kalau diinjili karena dianggap kita itu mau mengkristenkan. Padahal sebetulnya itu sama sekali tidak boleh ada dalam diri orang Kristen. Kepingin Kristen jadi banyak, kepingin Kristen jadi besar. Tujuan kita nginjil itu menyelamatkan orang yang kita injili. Jadi ini alasan mengapa kita harus nginjil. Supaya manusia berdosa mendapatkan jalan atau tahu tentang jalan itu ya. Untuk bebas dari hukuman Allah. Dan dengan demikian dia tidak masuk neraka, dia masuk surga. Jalan itu ada, tapi mereka tidak tahu. Nah ini kita beritahu. Mari kita sekarang lihat ya. Alkitab itu berkata bahwa pertama, semua manusia berdosa. Berarti termasuk dia maupun kita yang menginjil. Roma 3, 10-12, lalu ayat 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kalau dilihat ayat ini kelihatannya semua orang itu berdosanya itu bukan berdosa sedikit-sedikit ya. Berdosa secara parah. Jadi saudara, kalau saudara mau nginjil, ini sesuatu yang saudara harus camkan untuk diri saudara sendiri. Orang yang mau saudara injil itu tidak peduli dia itu siapa. Dan tidak peduli dia kelihatannya sebaik apa. Dia itu dari sudut pandang Allah adalah orang yang bukan cuma berdosa tetapi sangat berdosa. Saya ulang bagian ini ya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi jangan pikir ada orang yang tidak butuh Injil. Cukup dengan perbuatan mereka bisa masuk surga. Mustahil. Kalau memang itu bisa, ya kita nggak usah nginjil memang. Tapi justru karena semua orang berdosa seperti ini, maka tidak ada kemungkinan saudara. Orang itu tidak mendengar lalu percaya Injil lalu bisa masuk surga, itu tidak mungkin. Semua orang berdosa. Sebaik apapun, sudah beragama apapun, bahkan agama Kristen, kalau dia tidak pernah percaya Kristus sungguh-sungguh, maka sebagai orang berdosa, ini poin kedua nanti, dia akan menghadapi hukuman Allah. Ya, jadi hal yang pertama yang kita harus ingat, semua manusia itu berdosa. Hal yang kedua, karena semua manusia berdosa, semua orang akan dihukum. Tidak ada orang baik itu yang tidak perlu Injil, itu tidak ada. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tak dikatakan dosanya banyak baru upahnya maut ya. Tidak dikatakan kalau dosanya lebih banyak dari perbuatan baik baru upahnya maut. Tidak dikatakan kalau dosanya sangat berat jadi teroris, jadi pemerkosa baru upahnya maut, tidak.
upah dosa. Dosa kecil, dosa sedikit, memang nanti di neraka ada tingkatnya. Tapi tetap pokoknya masuk neraka dulu. Selama-lamanya. Neraka itu yang paling enak pun penderitaannya luar biasa dan kekal. Tingkat yang lebih berat, ya penderitaannya lebih luar biasa dan kekalnya sama. Mari kita lihat Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut. Penakut ini yang takut mau percaya Kristus, dia takut dianiaya dan sebagainya, akhirnya dia tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya, otomatis ya orang tidak percaya Kristus tak bisa enggak. Ya, ini orang tidak percaya ini pasti masuk neraka, saudara. Apapun agamanya, termasuk Kristen. Makanya hati-hati Kristen KTP ini semua calon penghuni neraka kalau mereka tidak bertobat. Lalu orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta. Semua pendusta. Ada manusia yang tidak pernah dusta? Dari satu poin ini saja semua manusia masuk di grup ini, saudara ya. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi saudara, Alkitab itu membicarakan dua jenis kematian. Kematian pertama pada waktu saudara tubuh dan jiwa atau roh ini terpisah. Lalu dokter menyatakan saudara mati. Saudara dikuburkan atau dikremasi. Itu kematian pertama. Nah, lalu ada kemungkinan kalau saudara memang bukan orang yang percaya, saudara akan mengalami kematian yang kedua. Kalau saudara orang percaya, kematian kedua ini tidak saudara alami. Tapi bagi orang yang tidak percaya, setelah kematian pertama ada kematian yang kedua. Dan inilah neraka. Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itu yang disebut kematian kedua. Orang yang percaya tidak usah takut, tidak bakal masuk ke sini. Orang yang tidak percaya harus memikirkan, dia akan masuk ke sini. Dan kalau saudara segan nginjili orang, apalagi orang itu adalah orang yang saudara cintai, maka pikir baik-baik saudara. Orang yang saudara cinta itu kalau dia bukan orang percaya, dia akan mengalami kematian pertama dan lalu dia akan mengalami kematian kedua yang merupakan lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Kita menginjili mereka itu supaya mereka diselamatkan dari bencana yang mengerikan ini, yang tak terbayangkan ini. Itu tujuan menginjil. Tujuan kita menyelamatkan. Jadi orang-orang yang tidak Kristen, sebetulnya kalau mereka diinjili, kalaupun mereka tidak mau terima, setidaknya mereka mesti mikir motivasi orang Kristen itu menyelamatkan mereka. Motivasinya baik untuk mereka. Tidak mau percaya, ya setidaknya tidak usah ngamuk. Tidak usah menganiaya atau apapun, karena orang Kristen tujuannya mau menyelamatkan, maka kita memberitakan Injil. Sekarang poin yang ketiga, manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatan baiknya, dengan ketaatannya, dengan usaha apapun, tidak bisa. Mari kita lihat Galatia 2, 16 dan 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, melakukan hukum Taurat itu mentaati firman-Nya. Berarti suatu perbuatan baik. Tapi ayat ini mengatakan tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lalu ayat 21-nya, aku tidak menolak kasih karunia Allah.
Sebab sekiranya, ini cuma andai kata ya, ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, kalau orang dengan taat hukum Taurat bisa masuk surga, buat apa Yesus datang menjadi manusia, lalu mati di atas kayu salib? Jalan keselamatan sudah ada melalui taat pada Taurat. Dia cuma tinggal berseru dari surga, mau masuk surga? Bertobat dari dosamu, taati hukum Taurat, kamu masuk surga nanti. Dia tidak usah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, apalagi mati, menderita, dan sebagainya. Jadi sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka konyol saudara, kematian Kristus. Sia-sialah kematian Kristus. Pasti kematian Kristus tidak sia-sia. Karena tidak ada kebenaran oleh hukum Taurat. Saudara, ketaatan terhadap hukum Taurat itu sama dengan ketaatan terhadap firman Tuhan. Cuma dalam ayat ini kan zamannya Paulus yang tulis, pada saat itu perjanjian baru kan belum ada. Jadi dia sebut perjanjian lama dengan hukum Taurat, taatnya taat pada hukum Taurat. Nah sekarang kita punya PL dan PB. Kita sebut Alkitab, mau kita sebut kitab suci, mau kita sebut firman Tuhan. Ketaatan terhadap hukum Taurat sama dengan ketaatan pada firman Tuhan. Dan ayat ini mengatakan bahwa hal itu tidak bisa membenarkan siapapun. Sekarang poin yang keempat. Kristus sudah mati menebus dosa kita. Perhatikan ya. Poin pertama, manusia berdosa. Poin kedua, ada hukumannya. Poin ketiganya, manusia tidak bisa membebaskan diri sendiri. Poin keempat, Kristus sudah mati menebus dosa kita. Sehingga dalam Kristus ada pengampunan atau pembebasan dari hukuman Allah. Ini saya ngajari saudara memberitakan Injil, otomatis saya nginjili saudara. Selalu itu. Jadi mengapa saya senang mengajari orang memberitakan Injil? Karena dengan ngajari orang memberitakan Injil, maka otomatis saya nginjili dulu orang itu. Saya ikut penginjilan metode apapun sebetulnya itu. Pokoknya ini Injil yang benar ya. Misalnya ikut metode EE. Otomatis sudah terinjili. Maka itu saudara, pelajaran tentang penginjilan, cara menginjil ini berikan kepada seadanya orang. Otomatis orang itu mendapatkan penginjilan. Ya, saya lanjutkan poin keempat ya. Kristus sudah mati menebus dosa kita. Sehingga dalam Kristus ada pengampunan atau pembebasan dari hukuman Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau orang percaya kepada Kristus, dia tidak binasa. Dia tidak masuk neraka. Dia mendapatkan hidup kekal, dia masuk surga. Itu sebabnya kita menginjili. Lalu kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia dan ini jelas Yesus, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Laki-laki nama ini bukan nama Yesus ya, tapi tentu saja nama di sini maksudnya dirinya dia sendiri. Lalu kita lihat kisah Rasul 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ditambahin lagi, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi saudara belajar 10 hukum Tuhan lalu berusaha taat. Maka ingat kata-kata ini, tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Setelah belajar firman Tuhan lalu mau taat, dan dengan itu saudara kepingin masuk surga, saudara mimpi di siang hari bolong. Tidak bisa saudara, hukum Musa firman Tuhan, kita berusaha mendapatkan pembebasan dengan taat itu tidak ada. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa.
Kita masuk Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus dan percaya Kristus itu sama. Kalau saudara percaya Kristus, saudara menjadi orang di dalam Kristus. Kalau saudara tidak percaya Kristus, saudara di dalam Adam. Sekarang poin yang kelima, tetapi orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Kristus tidak bisa percaya kepada Dia. Ingat ya, belum pernah dengar Injil itu tidak bisa percaya Injil. Belum pernah dengar Kristus tidak bisa percaya kepadanya. Dan karena itu tidak bisa diselamatkan. Nah, ada orang yang sudah pernah dengar Kristus, tapi cuma bahwa Kristus itu melakukan mukjizat. Kristus itu beri kekayaan. Kristus itu menolong kita dari problem kita. Ini Injil kemakmuran, ini bukan Injil, saudara. Atau Kristus itu, orang yang penuh dengan kasih. Nah, kalau saudara mendengar Kristus hanya dalam urusan itu, saudara tetap tidak bisa percaya dengan iman yang benar, iman yang menyelamatkan kepada Dia. Jadi mendengar tentang Kristus itu harus yang berurusan dengan penebusannya Dia, berkenaan dengan dosa-dosa kita. Dia Allah dan yang menjadi manusia. Dia menderita dan mati, memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Harus mendengar Injil tentang Kristus, mendengar tentang Kristus dalam hal itu. Harus. Kalau tidak bisa percaya dengan benar. Kalau saudara cuma mendengar Kristus itu dokter, di atas segala dokter, maka saudara percaya pada Dia sebagai dokter, bukan sebagai juru selamat. Itu tidak menyelamatkan saudara. Kan itu hati-hati bagi saudara yang ada di dalam kalangan karismatik. Sekalipun Injil seringkali ada, tetapi perbandingannya jomplang gitu ya. Jauh lebih banyak Injil kemakmurannya. Percaya Kristus jadi kaya, percaya Kristus sembuh dari segala penyakit, percaya Kristus bebas dari segala macam problem. Itu jauh lebih banyak. Akhirnya orang percaya Yesus sebagai pemberi berkat, sebagai dokter, sebagai pemecah problem dan sebagainya. Bukan sebagai juru selamat. Dan percaya yang seperti itu tidak bisa diselamatkan. Sudah banyak orang Kristen yang yakin bahwa orang yang sudah mendengar Injil tetapi tetap tidak percaya Kristus pasti masuk neraka. Ini banyak yang percaya itu. Sekalipun kalau yang liberal bahkan itu pun tidak. Tapi banyak orang Kristen yang jadi bingung dan bertanya-tanya tentang nasib dari orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil sampai mati. Dan di sini saya memberikan jawab. Saya berpendapat bahwa orang yang tidak pernah mendengar tentang Yesus, sama sekali tidak pernah mendengar tentang Yesus, atau mendengar tentang Yesus hanya urusan dia dokter dan sebagainya, tapi sebagai juru selamat tidak, mereka juga akan binasa atau masuk neraka karena mereka tidak bisa percaya. Kalau orang yang tidak pernah mendengar Injil bisa masuk surga, maka untuk apa kita diperintahkan untuk memberitakan Injil? Bahwa kita diperintahkan untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Yesus, jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak pernah mendengar Injil juga pasti tidak bisa selamat. Dan karena keadaan setelah kematian atau tempat setelah kematian cuma ada dua, surga atau neraka. Kalau tidak selamat ya binasa. Kalau tidak masuk surga ya berarti masuk neraka. Tidak ada tempat lain. Nah saudara, pandangan saya ini bukan sekedar pandangan saya. Ini pandangan Alkitab, saya bisa memberikan dasar Alkitabnya. Pandangan ini didukung oleh beberapa bagian Alkitab yang lain seperti poin A. Roma 2 ayat 12a. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat.
Orang yang tidak punya hukum Taurat, misalnya pada zaman PL dia tidak termasuk orang Yahudi ya. Dia tidak punya hukum Taurat. Nah, tapi dia tetap berdosa. Maka dikatakan orang-orang itu akan binasa. Binasanya tanpa hukum Taurat. Apa maksudnya binasa tanpa hukum Taurat? Binasa tanpa hukum Taurat itu artinya mereka akan dihakimi bukan berdasarkan hukum Taurat, kan mereka tidak punya kok. Jadi tidak mungkin Allah itu pada pengadilan tanya, kenapa kamu tidak nurut Tauratku? Mereka akan jawab, aku tidak tahu kok, aku tidak pernah dengar Tauratmu kok. Mereka tidak akan dihakimi berdasarkan apa yang mereka tidak ketahui. Tapi tetap dikatakan akan binasa. Jadi mereka tetap akan binasa atau masuk neraka. Karena mereka tetap mempunyai dosa. Nah, dosanya dinilai dari mana? Dosanya dinilai berdasarkan hati nurani mereka. Dan tidak ada orang yang bisa hidup 100% sesuai dengan hati nuraninya. Saudara, orang yang tidak punya hukum Taurat, tidak pernah dengar firman Tuhan. Mungkin ada keadaan di mana saudara yang berasal dari dunia kafir. Dulu saudara tidak ngerti firman Tuhan sama sekali. Pada waktu saudara misalnya mencuri atau ngerpek, nyontek, hatinya dak-dikduk. Nah, itu hati nurani saudara menegur saudara. Seharusnya saudara mentaati. Mungkin kadang-kadang saya mentaati, tapi apakah saya bisa mentaati 100%? Begitu saya tidak mentaati satu kali, itu dosa. Dan itu cukup membawa saya ke neraka. Jadi ingat ya, ayat ini mengatakan orang yang berdosa tanpa Taurat, binasa tanpa Taurat. Nah, analoginya dalam zaman perjanjian baru, orang yang tidak mendengar Injil, berarti mereka berdosa tanpa Injil ya. Mereka akan binasa tanpa Injil. Mereka tidak akan dihakimi berdasarkan Injil. Jadi akhir zaman Tuhan tidak akan tanya mereka, mengapa kamu tidak percaya Injilku? Orangnya akan jawab, aku tidak pernah dengar Tuhan. Mereka tidak akan dihakimi berdasarkan Injil yang mereka tidak tahu. Tapi pokoknya mereka tetap punya dosa. Dan mereka harus dihukum karena itu. Jadi punya Injil atau tidak punya Injil, pokoknya mereka binasa. Mereka berbuat dosa dan Tuhan tidak wajib berikan mereka Injil. Ingat, saya ulang, Tuhan tidak wajib memberikan Injil. Tuhan tidak wajib memberikan mereka kemungkinan untuk percaya dan kemungkinan untuk diselamatkan. Kalau saudara sudah bisa mendengar Injil, sebetulnya itu sudah berkat. Sudah kemurahan Tuhan. Saudara mau lalaikan, abaikan, lalu tidak percaya, tambah cilaka saudara. Jadi saudara, ini argumentasi yang pertama. Yang tidak punya Taurat akan binasa tanpa Taurat. Maka yang tidak punya Injil akan binasa tanpa Injil. Sekarang argumentasi yang kedua. Roma 10:13-14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Laki-laki bukan nama sungguh-sungguh ya, tapi kepada Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Ini perlu ditekankan saudara. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Lalu lanjutannya nyambung lagi, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini sesuatu yang rentetan terus saudara ya. Kalau berseru diselamatkan, tapi bagaimana berseru kalau tidak percaya? Bagaimana percaya kalau tidak mendengar? Bagaimana mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Jadi teks ini membentuk suatu rantai. Orang yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat, tapi dia tidak akan berseru, tidak akan bisa berseru kalau dia tidak percaya pada Tuhan. Dan dia tidak akan bisa percaya pada Tuhan kalau dia tidak pernah mendengar tentang Dia. Dan dia tidak bisa mendengar tentang Dia kalau tidak ada yang memberitakan Injil kepadanya. Sekarang rantai ini kita balik urut-urutannya.
dari belakang ke depan ini ya. Kalau kita membalik urutannya dari belakang, maka kita akan mendapatkan sebagai berikut. Kalau tidak ada orang memberitakan Injil kepadanya, maka ia tidak bisa mendengar tentang dia. Kalau dia tidak mendengar tentang dia, maka dia tidak bisa percaya kepadanya. Dan kalau dia tidak percaya kepadanya, maka dia tidak bisa berseru kepadanya. Dan kalau dia tidak bisa berseru kepadanya, dia tidak bisa diselamatkan. Jadi jelas bahwa orang yang tidak diinjili atau tidak pernah mendengar tentang Yesus pasti tidak selamat. Fakta kitab suci inilah yang mendasari pengutusan misionaris ke tempat-tempat yang belum dijangkau Injil, sampai para misionaris itu jadi korban kanibalisme. Mereka dimakan oleh orang-orang primitif di hutan-hutan. Tetap dikirim misionaris karena orang-orang punya pandangan yang benar berdasarkan Alkitab. Kalau orang-orang primitif dimanapun tidak pernah mendengar Injil, mereka masuk neraka. Titik. Jadi harus diusahakan orang Kristen seluruh dunia berusaha menginjili seluruh dunia. Termasuk di hutan-hutan belantara, di Kalimantan, di Irian Jaya, di Afrika, di ujung gunung, kutub utara kalau ada. Kutub selatan tidak ada penduduknya saya kira. Tapi dimanapun ada penduduk. Maka kita mengusahakan orang-orang menginjil. Ingat, seperti sudah saya jelaskan tempo hari, tidak setiap orang punya kewajiban menginjili ke Irian Jaya, menginjili ke Afrika, menginjili ke kutub dan sebagainya. Tapi gereja sebagai suatu kelompok, gereja universal punya kewajiban menginjili seluruhnya. Karena fakta ini, kalau ada orang tidak pernah mendengar Injil, dia binasa. Karena poin C, argumentasi saya selanjutnya. Yesaya 3:18. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat dari hidup yang jahat supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Yang baru saya tekankan bagian belakangnya nih ya. Kalau sudah tidak nginjil, saya dituntut tanggung jawab dari dosa. Tapi sekarang yang akan saya tekankan bagian yang saya garis bawah ini, saudara ya. Dia melakukan dosa yang membuat dia seharusnya dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, tidak berkata apa-apa. Jadi orang jatuh tidak mendengar Injil. Maka ayat ini mengatakan orang jahat akan mati dalam kesalahannya. Cuma ada dua kematian, saudara. Mati dalam Kristus atau mati dalam kesalahan atau mati dalam dosa. Ini mati dalam kesalahan atau dalam dosa, berarti dia masuk neraka. Jadi ada orang jahat tidak pernah kita peringatkan, tidak pernah kita injili. Dia mati dalam dosanya. Dia masuk neraka, saudara. Jadi perhatikan ya. Orang jahat yang tidak diinjili akan mati dalam kesalahannya. Dan semua manusia itu orang jahat. Memang ada tingkat-tingkat kejahatan. Tapi tetap semua orang berdosa, tadi sudah saya katakan. Jadi kalau tidak diinjili, tidak peduli dia sebaik apa di hadapan Tuhan, dia orang jahat. Dan dia masuk neraka. Jadi injili semua orang. Jadi merupakan tugas kita untuk memberitakan Injil kepada mereka supaya mereka bisa mendengar Injil lalu percaya dan diselamatkan dari murka Allah. Jadi saudara, pemberitaan Injil sebetulnya merupakan tindakan kasih kita kepada orang yang belum diselamatkan. Kalau saya punya keluarga atau orang yang saya cintai dan saya tahu orang itu belum percaya, tindakan kasih yang tertinggi yang saya bisa berikan kepada dia adalah memberitakan Injil kepada dia.
Itu aneh, bisa membuat dia marah kepada saudara, benci saudara dan sebagainya. Tapi tetap itu tindakan kasih tertinggi yang saudara bisa lakukan pada dia. Nah saudara, ada banyak orang Kristen yang melakukan tindakan kasih itu hanya dengan menolong secara jasmani. Dan gereja yang lakukan seperti ini banyak, pendeta yang lakukan seperti ini banyak. Ini yang disebut social gospel atau injil sosial. Injilnya berupa bantuan dalam hal sosial. Mereka yang termasuk gereja-gereja seperti ini senang pergi ke panti asuhan, yatim piatu, panti jompo, berikan makanan, berikan pakaian, berikan uang, lalu pulang. Tidak ada Injil apa-apa, hanya berikan bantuan. Mereka pergi juga ke tempat-tempat yang ada bencana alam, bantu orangnya. Wah, sekarang apalagi dalam kasus wabah ada banyak orang miskin, mereka bagikan makanan, kelihatannya baik. Ada yang tempoh hari masuk WA atau apa, bagikan makanan tiap hari, tidak tahu 1000 bungkus atau bagaimana. Tapi tidak ada Injil sama sekali. Kelihatannya tindakan kasih dan dipuji oleh banyak orang. Tapi perhatikan ya, lanjutannya. Memang orang yang ditolong akan senang. Tidak ada yang tidak senang, saudara. Lapar dikasih makan, tidak punya duit dikasih duit, tidak punya pakaian dikasih pakaian. Tinggal di kolong jembatan, di kontrakan rumah, ya tentu senang. Mereka senang ditolong secara jasmani. Tapinya yang penting, pada waktu mereka mati, mereka tetap harus pergi ke neraka selama-lamanya untuk membayar sendiri dosa-dosanya, karena mereka tidak punya Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosa. Mereka tidak pernah dengar. Ditolongnya cuma ditolong dalam bantuan sosial, tidak pernah diberitakan Injil kepada mereka, tidak bisa ada kesempatan mereka percaya kepada Kristus karena mereka tidak pernah dengar. Saya tanya saudara, apa gunanya tindakan kasih seperti itu? Jadi saudara, kalau saudara mau menolong orang dengan tindakan kasih seperti ini, sertai juga dengan penginjilan. Memang akan ada yang ngamuk pasti. Nanti kita dituduh kristenisasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi peduli amat daripada melakukan tindakan kasih yang nanti di hadapan Tuhan tidak dianggap apa-apa. Jadi misalnya mau nolong di panti jompo dan sebagainya, panti asuhan, anak yatim piatu, tidak apa-apa berikan makanan, uang dan sebagainya. Tapi minta waktu kepada pengurusnya 1 jam atau bagaimana untuk ajak mereka nyanyi bersama, doa bersama, lalu ada kesempatan kita memberitakan Injil. Ada khotbahnya, kalau untuk anak-anak ada guru sekolah minggu yang mengajar, dan harus penginjilan. Gereja saya dulu di Malang sering melakukan hal-hal seperti itu. Pergi ke semacam panti asuhan dan sebagainya begitu. Dan kita bagi-bagi makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi kami juga minta waktu untuk ada kebaktian dan kami memberitakan Injil. Pernah satu kali ada panti asuhan seperti itu. Waktu kami mengajukan permohonan mau membantu dan mau mengadakan semacam kebaktian atau persekutuan untuk ada acara firman, pengurusnya berkata, kami mau bantuannya, tapi kami tidak mau ada acara rohaninya atau firman Tuhannya, tidak mau. Gereja saya membatalkan itu. Tugas gereja bukan jadi center class untuk bantu-bantu orang tok. Kalau orangnya cuma mau bantuannya tapi menolak Injilnya, harus dibatalkan. Saya tidak mau, saudara. Gereja kami membatalkan, tidak jadi. Cari panti asuhan yang lain. Ingat ya, orang Kristen pribadi dengan gereja tuh
fungsinya beda atau tugasnya dalam dunia ini beda. Gereja itu tugasnya dunia rohani, bukan jadi center class bagi-bagi seperti itu. Kalau bagi-bagi bisa disertai dengan pemberitaan Injil, boleh. Tapi kalau hanya bagi-bagi, itu bukan tugas gereja. Nah, kalau orang Kristen boleh secara pribadi kita membantu, tok bisa, tapi tetap kalau memungkinkan bantuan jasmani plus penginjilan, harus lakukan itu. Ingat saudara, penginjilan itu tindakan kasih terbesar yang saudara bisa lakukan kepada orang yang belum percaya. Tapi memang jangan heran, ini anehnya atau lucunya. Pemberitaan Injil sering membuat orang yang diinjili justru menjadi marah kepada kita, benci kita. Maki-maki kita, bisa bahkan menganiaya kita. Dari fakta ini kita melihat secara jelas peranan setan dalam diri orang-orang itu. Saya dulu pernah jadi guru agama ya. Di satu SMP, dan SMP itu anak nakal-nakal semua karena itu sekolah, boleh dikatakan sekolah buangan waktu itu. Dan kalau saya ngajar mereka ada Injil dan sebagainya, mereka tanya, mana buktinya? Saya jawab, kalau kamu nonton TV, lalu ada berita, katakanlah ada gempa bumi, ada kecelakaan dan sebagainya, apakah kamu minta bukti? Kamu menerima saja, begitu saja berita itu tanpa minta bukti. Mengapa pada waktu aku mengajarkan kepada kamu firman Tuhan, Injil, kamu minta bukti? Ada setan di dalam otakmu, dia yang membuat kamu menuntut bukti. Orang-orang ini saudara, kalau dikasih berita yang lain, kita misalnya pergi ke luar kota, kita ceritai dia, tidak ada yang ngamuk saudara. Saudara sakit, saudara pergi ke dokter, diobati begini-begini, lalu saudara ceritakan, tidak ada yang ngamuk. Coba lakukan itu, tidak ada orang ngamuk. Saudara ceritai apa saja, berikan kesaksian apa saja, tidak ada yang ngamuk, tidak ada yang tersinggung. Tapi saudara beritakan berita Injil, ini berita yang lain dan lain. Berita apa saja boleh, jangan berita ini. Begitu berita ini yang saudara beritakan, setannya kerja. Berita lain, setan tidak peduli orangnya mau dengar atau tidak, percaya atau tidak pusing dia. Tapi berita ini membuat setan bekerja, kan tuh jangan kaget, jangan heran. Dan jangan berhenti. Orangnya mau tersinggung, mau marah. Kecuali kalau dia mau pukuli saudara, ya memang mau apa, melanjutkan menginjili orang seperti itu. Tapi kalau ngamuknya tetap ngamuk biasa yang tetap memungkinkan kita nginjil. Kalau saya tetap nginjil, biarin. Ada orang yang berkata bahwa untuk memenangkan jiwa seseorang, kita tidak perlu memberitakan Injil kepada dia. Tapi kita cukup menunjukkan hidup yang saleh, penuh dengan kasih dan sebagainya. Lagi-lagi saudara, ajaran seperti ini banyak dalam gereja-gereja liberal. Tidak perlu nginjil. Cukup hidup yang saleh, penuh dengan kasih. Ini saya katakan saudara ya, cara pandangan seperti ini yang merupakan pandangan dari banyak orang-orang liberal dan praktek dari banyak orang liberal. Saya jawab bahwa sekalipun hidup saleh itu penting, itu bisa mendukung penginjilan ya. Kalau kita nginjil dan sekaligus kita hidup saleh, bisa mendukung penginjilan. Tapi hidup saleh itu tidak bisa menggantikan pemberitaan Injil. Lalu pemberitaan Injil dihapuskan, hanya ada hidup saleh, hidup penuh kasih. Hidup saleh dan penuh kasih itu tidak bisa membuat orangnya mendengar Injil. Dan sebetulnya tidak nginjil itu sudah hidup yang tidak saleh, saudara. Tidak nginjil sebetulnya hidup yang tidak penuh kasih, karena penginjilan itu puncak perwujudan kasih kita. Tidak nginjil itu hidup yang berdosa. Jadi definisi dari saleh lalu penuh dengan kasih, ini orang perlu ngerti dengan baik saudara ya.
Tidak nginjil itu dosa, itu hidup yang bejat. Jadi tadi sudah saya berikan, saya akan berikan ulang teks ini ya. Menunjukkan bahwa tanpa firman atau Injil tidak mungkin seseorang bisa percaya. Saya ulang, tadi sudah saya jelaskan. Roma 10 ayat 13, 14, dan 17. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya pada dia? Bagaimana mereka dapat percaya pada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tadi sudah ayat ini ya. Tapi sekarang saya tambah ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Sudah kata pendengaran tidak perlu terlalu ditekankan ya. Kalau orangnya tuli tidak berarti dia tidak bisa diinjili. Orangnya tuli tapi tidak buta, dia bisa membaca tuh. Kita bisa nginjil melalui tulisan. Kalau dia tuli dan buta, dia bisa menginjil, kita bisa menginjil melalui huruf braille. Orang buta bisa membaca pakai huruf braille. Jadi saudara, yang penting pokoknya pendengaran ini ditekankan ini sebetulnya karena pada saat itu mayoritas orang mendengar Injil itu melalui kuping. Tulisan itu tidak banyak, tapi melalui pemberitaan, khotbah, dan sebagainya itu yang paling banyak. Tapi zaman sekarang melalui tulisan orang baca pasti juga. Jadi saudara, yang penting melalui jari kita, melalui mata kita, melalui kuping kita, Injil itu masuk dalam kita. Baru bisa memungkinkan iman itu muncul. Tuhan tidak akan memberikan iman kepada orang yang tidak pernah dengar Injil. Karena iman itu kan percaya kepada sesuatu atau seseorang. Percaya pada Yesus. Yesusnya tidak pernah diberitakan, lalu percaya kepada siapa? Tidak mungkin. Nah, tapi ada orang yang lalu menjawab dengan teks ini. 1 Petrus 3, 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh keraguan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Saudara-saudara, istri suruh tunduk dan sebagainya supaya jika ada suami-suami yang tidak taat pada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan, bukan penginjilan istrinya. Ini tanpa perkataan. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri itu. Saudara, sepintas lalu memang ayat ini menunjukkan bahwa kita bisa memenangkan jiwa hanya dengan kesalehan. Tapi tidak mungkin diartikan seperti itu, karena diartikan seperti itu berarti nabrak teks Alkitab tadi. Calvin menjawab pertanyaan ini ya, apakah kita bisa memenangkan jiwa dengan kesalehan tanpa pemberitaan Injil? Calvin menjawab pertanyaan ini dalam komentarnya tentang ayat ini yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi kelihatannya aneh bahwa Petrus berkata bahwa seorang suami bisa dimenangkan bagi Tuhan tanpa perkataan. Karena mengapa dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran? Roma 10 ayat 17. Terhadap pertanyaan ini saya menjawab bahwa kata-kata Petrus tidak boleh dimengerti seakan-akan suatu kehidupan yang kudus saja bisa membimbing orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tetapi bahwa itu maksudnya kehidupan yang kudus itu ya, melunakkan dan menenangkan pikiran mereka, orang yang diinjili itu menjadi lunak. Karena melihat hidupnya orangnya kok kudus ya. Sehingga mereka bisa berkurang dalam ketidaksenangannya terhadap agama. Karena sebagaimana teladan yang jelek menciptakan batu sandungan, begitu juga teladan yang baik memberikan pertolongan yang tidak kecil. Jadi saudara, hidup yang saleh itu membantu penginjilan.
Secara logika itu membuat penginjilan kita lebih mudah diterima. Maka Petrus menunjukkan bahwa istri-istri oleh kehidupan yang kudus dan saleh bisa melakukan begitu banyak untuk mempersiapkan suami-suami mereka tanpa berbicara kepada mereka tentang agama untuk memeluk iman Kristus. Jadi sudah jelas tidak mungkin diartikan betul-betul hidup saleh saja lalu bisa mempertobatkan orang. Pikirkan orangnya percaya kepada apa? Injilnya tidak pernah diberitakan bagaimana dia percaya Injil. Yesusnya tidak pernah diberitakan bagaimana dia percaya Kristus. Kita boleh hidup sesaleh apapun tidak bisa. Ya, jelas ya ayat ini. Petrus hanya memaksudkan hidup yang saleh hanya bisa mempersiapkan seseorang untuk bisa menerima Kristus. Tapi selanjutnya masih perlu disertai dengan pemberitaan Injil supaya mereka bisa percaya. Karena pada yang ketujuh, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Saudara, ini nanti akan saya, karena bagian ini penting, nanti akan saya berikan pelajaran khusus tentang hal ini. Ini salah satu doktrin yang perlu dimengerti oleh orang yang menginjil. Juga perlu diberitakan nanti kepada orang yang diinjili. Kalau saudara sebagai orang Kristen percaya banyak jalan ke surga, saya yakin saudara tidak akan menginjil, dan memang tidak perlu menginjil, banyak jalan ke surga kok. Dan ingat ya, banyak orang gereja, saya tidak katakan orang Kristen karena yang seperti itu bukan Kristen, tidak peduli dia pendeta. Banyak orang berkata bahwa ada banyak jalan ke surga. Yesus itu cuma salah satu jalan ke surga, bukan satu-satunya jalan ke surga. Seandainya hal ini benar, maka jelas bahwa kita tidak perlu memberitakan Injil. Saya berikan ilustrasi saudara ya. Kalau misalnya dalam satu gereja ada kebakaran, sedang kebaktian ada kebakaran. Lalu saya tahu satu-satunya jalan itu bukan menuruni tangga. Kan di bawah ini kebakarannya makin parah kok. Bukan dengan sembunyi di WC, nanti kebakarannya nanti memusnahkan seluruh WC-nya, tidak bisa. Bukan dengan memecah jendela, karena tidak bisa. Itu jendelanya tuh ada ram-raman dari tali besi yang kuat. Satu-satunya jalan mau lepas dari kebakaran itu justru naik ke atas. Gereja kami misalnya lantai 2, lantainya ada 3 ya. Nah kebaktian di lantai 2. Naik ke lantai atas. Rasanya biasanya kalau kebakaran orang malah turun. Ini enggak kalau di gereja saya. Kecuali kebakaran terjadi di atas. Kalau kebakarannya di bawah, naik ke atas justru. Naik ke lantai 3, naik lagi ke lantai 4. Lantai 4 itu beres semua ruko-ruko itu. Kita bisa lari ke ruko lain melalui lantai 4. Karena datar, ya ada tembok pemisah tapi pendek, dengan gampang bisa naik, pindah-pindah, kita bebas. Nah, kalau saya tahu bahwa jalan cuma satu, maka jemaat yang mau turun akan saya desak, ayo naik ke atas, kok turun mati kamu. Ada yang sembunyi di WC, tidak bisa, mati kamu. Akhirnya nanti mendidih kamu kum di dalam bak itu tidak bisa. Tak? Ada yang mau macah jendela, ayo naik ke atas. Semua karena saya pikir cuma satu jalan. Saya akan ajak mengikuti jalan yang saya anggap satu-satunya itu. Tapi kalau kasusnya lain, ada kebakaran dan saya tahu, oh kebakarannya di bawah juga bisa, turun ke bawah bisa kok. Pecah jendela bisa, sembunyi di kamar mandi juga bisa, nanti apinya mati, naik ke atas juga bisa.
maka saya naik ke atas, yang mau cari jalan lain ya saya biarkan. Tak semua selamat. Untuk apa mereka saya dorong mengikuti jalan yang saya ikuti? Toh jalan mereka juga bisa selamat. Jadi saudara, percaya bahwa Yesus merupakan satu-satunya jalan, itu sesuatu yang mutlak penting. Kalau tidak, itu membuat saudara tidak menginjil. Jadi saudara, banyak jalan itu bukan ajaran Alkitab saudara. Kitab suci mengajar secara sangat jelas bahwa kelewat jelas. Bahwa Yesus itu bukan salah satu jalan ke surga, tetapi dia satu-satunya jalan ke surga. Mari kita lihat ayat ini. Pertama Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia berkata, akulah jalan. I am the way. Dan bagian terakhir ini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya orang yang putar balikkan kitab suci, yang memang injak-injak Alkitab, yang memang merendahkan otoritas Alkitab, yang tidak menganggap ayat ini sebagai mengajarkan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Ayat yang kedua, Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Dan dia ini kalau saya baca konteksnya Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada kecuali saudara. Hanya Yesus juru selamat. Tidak ada jalan lain. Poin ketiga, 1 5, 11, 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, perhatikan ini ya. Yang memiliki anak maksudnya memiliki Yesus ya. Dia memiliki hidup yang kekal. Yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Allah itu mengaruniakan hidup kekal. Dan perhatikan ini ya, hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi kalau Yesus itu kita gambarkan sebagai suatu kotak gitu ya, box gitu ya. Hidup kekal itu dimasukkan di dalam box itu. So terima boxnya, otomatis sudah menerima isinya, yaitu hidup yang kekal itu. So tolak boxnya, so otomatis menolak hidup yang kekal itu. Ayat yang tadi ini juga sama sebetulnya ya. Keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Kalau Yesus itu box, maka keselamatan itu di dalam box itu. Saya terima Yesusnya, saya terima keselamatannya. Saya tolak Yesusnya, saya tolak keselamatannya. Jadi cara Yesus satu-satunya jalan ke surga, bukan salah satu jalan. Karena itu kita harus memberitakan Injil. Dan beritakan Injil itu memberitakan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, menderita, mati di salib untuk menebus dosa kita, memikul hukuman kita, dan hanya dengan iman kita diselamatkan. Saudara, karena pentingnya hal ini, satu-satunya jalan ini akan saya bahas dalam pelajaran berikut ya. Jadi mungkin sesi yang ketiga. Saya lanjutkan masih ya. Poin ke-8. Mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena Injil bisa memperbaiki kehidupan manusia. Saudara, pendidikan, termasuk pendidikan seks, hukuman penjara, dan sebagainya, itu cuma bisa mengubah seseorang dari luar. Bahkan seringkali sama sekali tidak mengubah manusia. Memang ada orang masuk penjara, kapok dia. Keluar dia diubahkan, tapi diubahkan dari luar. Bukan hatinya yang betul-betul berubah, tapi takut. Daripada masuk penjara lagi menderita,
Gak usah lah. Tapi seandainya ada kemungkinan dia berbuat jahat tanpa kemungkinan tahu dan tanpa kemungkinan masuk penjara, saya yakin dia berbuat jahat lagi. Perubahannya datang dari luar. Seringkali bahkan tidak mengubah. Banyak orang masuk penjara, tidak tambah bagus. Di penjara malah belajar dari sesama narapidana. Lalu malah belajar yang tidak karu-karuan, malah jadi tambah jahat. Saya berikan contoh ya. Pertama, sekalipun pendidikan seks di Amerika sangat hebat, tapi kebejatan moral atau free sex makin menjadi-jadi. Jadi apakah pendidikan seks bisa membantu? Tidak mungkin. Itu mengubah orang dari luar sana. Hal yang kedua, orang-orang yang keluar dari penjara seringkali jadi lebih jahat atau lebih lihai dalam kejahatan, lebih suka ditemukan pada waktu melakukan kejahatan. Tapi beda dengan pemberitaan Injil, kalau itu diterima, itu akan menyebabkan orangnya berubah dan perubahannya dari dalam. Mari kita lihat 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saya sudah katakan ya, di dalam Kristus dan pada Kristus itu identik ya. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berbeda dengan perubahan yang dihasilkan oleh pendidikan, penjara dan sebagainya. Perubahan yang terjadi karena seseorang menerima Kristus sebagai juru selamat, itu akan mengubah orang itu dari dalam. Mengapa saudara? Karena orang yang percaya pada Kristus itu menerima Roh Kudus. Pada saat dia percaya menerima Roh Kudus, dan Roh Kudus yang di dalam diri orang itu akan menghasilkan buah roh. Dan itu akan menghasilkan pengudusan dalam kehidupan orang itu. Ya, coba kita lihat. Oh maaf, Efesus 1:13 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, perhatikan ini, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita menerima Roh Kudus itu ketika kita percaya. Dan Roh Kudus itu tidak bisa diam. Di dalam diri kita dia menghasilkan buah roh. Mari kita baca Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, istilah buah ini tidak digunakan ngawur asal pilih istilah ya. Buah itu semua buah awalnya kecil dulu. Membesarnya perlahan-lahan bertahap. Lalu matangnya pun bertahap, ujungnya matang duluan, makin lama akhirnya matang semua. Jadi buah roh ini, pengudusan ini dalam diri semua orang Kristen bertahap. Pengudusan mendadak itu bukan pengudusan. Ada orang yang ketemu orang yang kerasukan 100 setan. Lalu ditangkingi roh marah, ditangking roh sombong, ditangking roh malas, ditangking roh Cina, ditangking. Lama-lama tangking semua sampai katanya 99 roh sudah hilang. Tinggal 1. Saya lupa roh apa. Akhir tangking, satu hilang. Tinggal 0. Jadi 100 roh yang tadinya membuat dia berdosa hilang semua. Kalau begitu bukankah orangnya mestinya langsung dari kudus? Ini ajaran omong kosong. Tidak ada pengudusan mendadak. Kalau pengudusan mendadak, tadi tidak ada buah, tahu-tahu
ada, besar dan matang, itu mujizat. Itu bukan pengudusan dalam Alkitab. Pengudusan dalam Alkitab diistilahkan dengan istilah buah roh. Harus bertahap. Jadi kalau saudara masih ada hal-hal yang masih cacat dalam hidup saudara, tapi pokoknya sudah ada perubahan, itu sudah buah roh. Nah, kalau tidak ada sama sekali itu lain cerita. Itu bukan orang Kristen. Tapi kalau sudah ada perubahan dan betul-betul dari dalam, maka itu buah roh. Orang yang tidak nyontek karena gurunya jaga keras luar biasa, apalagi sekarang dikasih CCTV, ya dia bukan taat. Dia tidak nyontek karena memang dipaksa dari luar. Coba CCTV-nya dibuang dan gurunya jaga asal-asalan sambil tidur. Kalau tetap dia tidak nyontek, itu perubahan dari dalam. Dan seharusnya orang Kristen, usian, tidak dijaga, tidak dikasih CCTV apapun, seharusnya tetap jujur. Dalam bekerja tetap jujur juga, kerja sungguh-sungguh. Karena perubahan dari dalam. Kalau perubahan dari luar, itu bukan pengudusan. Tapi kan contoh orang yang berubah ya. Saulus atau Paulus ya, poin A. Galatia 1, 20-23. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Filikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia ini Paulus itu ya, yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman. Iman di sini berarti ajaran yang pernah hendak dibinasakannya. Paulus ini dulu menganiaya, membunuh orang Kristen. Sekarang dia justru memberitakan Injil yang pernah hendak dia binasakan. Perubahan yang datang dari dalam. Biasanya ya orang-orang yang ekstrem, yang musuh Kristen ini, kalau bertobat, maka dia menjadi orang-orang seperti begini. Ya harus, tapi sering. Lalu kita lihat juga Zakheus. Zakheus dalam Lukas 19, 1-10. Zakheus saya tidak usah bacakan semuanya ya. Dia badannya pendek, dia tidak bisa lihat, ketutupan orang, dia manjat pohon dan sebagainya. Lalu Yesus dalam ayat 5 berkata, Zakheus turun. Aku hari ini harus numpang di rumahmu. Zakheus turun menerima dengan sukacita dan dia berkata dalam ayat 8 ini ya. Tidak ada tuntutan dari Yesus ya. Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Dari dirinya sendiri dia mau lakukan itu. Ada perubahan. Jadi saudara, kita menginjil untuk menyelamatkan orang dan juga untuk mengubahkan orang. Injil ini bisa memperbaiki kehidupan manusia. Saudara punya anak, punya keluarga, punya teman yang bejat tidak karu-karuan, diapakan pun tidak bisa berubah. Cobalah Injil. Memang kalau Injilnya ditolak sama dia ya tidak bisa. Tapi kalau dia diinjil dan ternyata dia menerima, saya yakin sedikit demi sedikit dia akan berubah. Saya jamin itu. Sekarang alasan selanjutnya, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena rasa takut untuk memberitakan Injil. Ya, ini pemberitaan Injil ya. Rasa takut untuk itu datang dari setan. Ini sesuatu yang aneh ya, coba saudara pikir ya. Kalau saudara
pergi luar kota dan sudah ceritakan itu pada orang, tidak ada rasa takut apapun untuk ceritakan itu. Saya pergi ke luar negeri, sharingkan, ceritakan ke luar negeri itu gini. Tidak ada orang yang takut untuk ceritakan itu. Saya bahkan pergi ke restoran, makan, saya ceritakan, aku pergi ke restoran ini, wah makanannya yang ini enak, yang tidak enak, pelayanan bagus atau tidak. Tidak ada orang yang takut untuk ceritakan itu. Tapi aneh, saudara datang kepada Kristus dan saudara mau sharingkan itu, saudara takut. Apalagi memberitakan Injil yang sudah saya berikan beberapa hal. Mau Injil, ada rasa takut datang dari setan. Kalau saudara cerita hal biasa-biasa, luar negeri kayak saudara pacaran diceritakan orang kayak, atau saudara makan di restoran ceritakan orang, setan tidak peduli orang mau dengar, orang mau percaya, dia tidak berikan rasa takut. Tapi kalau saudara mau nginjil, setan tidak senang itu, dia berikan rasa takut. Jadi rasa takut untuk ini tidak wajar, saudara. Ini datang dari setan. Ada rasa takut yang datang dari Tuhan. Misalnya kalau saya takut berbuat dosa. Tapi juga ada rasa takut yang datang dari setan. Misalnya takut melayani. Takut memberitakan Injil. Nah, kalau kita menuruti rasa takut yang datang dari setan itu, berarti kita tunduk atau taat kepada setan. Daripada tidak memberitakan Injil karena menuruti rasa takut pada setan, lebih baik kita merasa takut kalau tidak memberitakan Injil. Karena Tuhan memerintahkan pemberitaan Injil. Tapi tentu saja ya, nginjil karena takut pada Tuhan itu kurang bagus juga. Tapi tetap lebih baik daripada tidak Injil. Yang terbaik adalah memberitakan Injil bukan karena takut kepada Tuhan, tapi karena kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Kasih merupakan dasar dari ketaatan yang sungguh-sungguh. Mari kita melihat ayat ini. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. So, taat kepada Tuhan karena takut itu masih lebih baik daripada tidak taat. Tapi taat kepada Tuhan karena takut itu tetap dosa. Karena motivasinya salah. Yang benar itu ini. Motivasinya mengasihi aku. Lalu tindakannya menuruti segala perintahku. Jadi kita mentaati Kristus karena kasih kepada Dia. Itu motivasi yang benar. Baru itu tindakan yang benar. Memberitakan Injil karena kita mengasihi Dia. Maka itu benar. Tapi memberitakan Injil karena motivasi yang lain, itu bisa dosa. Memberitakan Injil karena mau cari duit. Nah, masukkan YouTube pemberitaan Injil. Tujuannya duitnya. Tidak semua orang masukkan YouTube tujuan duit, saudara. Tapi kalau saudara masukkan YouTube tujuan duit, tidak peduli saudara PI, saudara memberitakan firman, saudara tetap berdosa. Sekarang alasan ke-9, mengapa kita harus memberitakan Injil? Karena akan datang waktunya di mana kita tidak lagi bisa memberitakan Injil. Sekarang masih bisa. Akan datang waktunya tidak bisa. Mari kita lihat ayat ini. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Siang ini jelas bukan hurufiah ya. Dalam arti kiasan. Akan datang malam, dan malam ini diartikan di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kalau dalam malam kan bukan waktunya orang kerja, siang itu waktunya kerja. Nah, selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, harus melayani, harus memberitakan Injil. Ingat, akan datang malam di mana kita tidak bisa bekerja. Malam bagi tiap orang itu bisa lain-lain ya. Bisa pada saat saudara
misalnya kena stroke, lalu tidak bisa apa-apa lagi. Sakit yang sangat parah, koma, ya tidak bisa nginjil, tidak bisa melayani, saudara. Atau mati. Atau entah ada halangan apapun yang membuat saudara memang betul-betul tidak bisa memberitakan Injil. Tiap orang malamnya beda-beda. Bagi saudara sekarang ini masih siang, pokoknya masih bisa pelayanan, masih bisa nginjil, lakukan mumpung masih siang. Karena malam akan datang. Bagi setiap orang, lambat atau cepat, malamnya akan datang. Mari kita lihat ayat selanjutnya, 2 Timotius 4, 2-5. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Saudara, ada waktu dianggap baik atau tidak baik, tidak peduli. Tetap beritakan firman. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak mau, kalau ajaran benar malah tidak mau. Tapi apa yang mereka mau, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, nubuat yang warna merah ini ya, ayat 3 dan ayat 4 ini zaman sekarang ini sebetulnya sudah terjadi. Karena itu saudara bisa lihat, orang yang ngajar tidak karu-karuan itu ya, yang ngajar a trip to hell, ngajar pergi ke surga dan neraka, lihat surga, lihat neraka, lalu ngajar Pentakosta ketiga, ngajarkan bahasa roh, ngajarkan kesembuhan yang konyol-konyol, yang katakanlah bohong, tidak karu-karuan. Coba perhatikan orang-orang yang seperti itu masukkan YouTube. Larisnya luar biasa. Orang yang masukkan ke YouTube tema-tema yang konyol-konyol, yang tidak karu-karuan. Tema-tema yang bombastis. Padahal isinya tidak ada apa-apanya. Itu laris luar biasa. Tapi lihat, waktu YouTube ini sendiri, video ini sendiri masuk, tunggu 1 bulan, 2 bulan, yang nonton berapa? Paling berapa ratus? 1000 sudah bagus. Tapi yang tema tidak karu-karuan, yang pergi surga neraka, juta. Jadi saya berpendapat nubuat ini sudah digenapi. Zaman Paulus dikatakan akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nabi palsu mereka senang. Ada kebenaran, mereka tutup telinga. Mereka palingkan telinga. Ada dongeng, mereka buka. Terus Tuhan dan sebagainya dongeng, saudara. Orang diangkat Tuhan ke surga, lihat surga, lihat neraka. Memang secara teoretis bisa Paulus diangkat ke surga kok. Tapi itu terjadi kayak begitu sering seadanya orang lalu pergi ke surga neraka. Saya kok lebih percaya mereka membual, itu dongeng. Tapi senang banyak orang terima, dengar, buka kuping. Makanya views jutaan untuk yang seperti itu. Tapi saudara, sekalipun ini sudah terjadi, makin mendekat akhir zaman ini makin parah. Jadi kalau sekarang ini orang masih bisa mendengar Injil, masih siang, mungkin sudah agak sore gitu ya. Nah, tapi saudara, nginjillah mati-matian, karena akan datang malam. Tidak bisa lagi orang mau dengar. Artinya, kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saat ini pun sudah banyak orang yang cuma senang mendengar khotbah yang penuh dengan lelucon. Aneh ya, orang cari
pengkhotbah itu sering loh, serius ini. Ditanya, kamu naik khotbah lucu apa enggak? Tuh, kalau mau begitu kenapa enggak undang pelawak saja? Saya tidak menentang ada lelucon dalam khotbah. Tapi kalau orang membuat lelucon sekedar demi lelucon itu sendiri, dia bukan pengkhotbah, dia cocoknya jadi pelawak. Banyak yang senang, tapi saya yakin Tuhan tidak senang. Siapapun pengkhotbah yang kepek dengan lelucon, banyak yang senang, tapi Tuhan tidak senang. Kalau saya berikan lelucon untuk menarik perhatian lalu memberikan ajaran yang benar, motivasinya bagus, tidak apa-apa. Silakan berikan lelucon. Demikian juga berikan kesaksian. Sama saudara. Banyak khotbah yang dipenuhi dengan kesaksian, dari isinya penjelasan firman-nya tidak ada. Saya tidak pedulikan khotbah seperti itu, tapi ada banyak orang yang senang. Padahal kesaksian itu kita tidak tahu kesaksian benar atau palsu. Banyak orang ngarang kesaksian. Lalu dongeng. Dari dongeng yang satu loncat dongeng yang kedua. Saya pernah mendengar khotbah yang secara hurufiah 95% ada dongeng. Orang yang senang khotbah-khotbah yang seperti ini, pada hakikatnya mereka bukan menyenangi firman Tuhan, tapi mereka menyenangi lelucon, kesaksian, dan dongeng, dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahwa nubuat dalam firman tadi ini ya, sudah menjadi kenyataan pada saat ini. Tapi bagaimanapun sekarang masih ada orang yang masih mau mendengar Injil atau firman Tuhan. Dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebelum malam itu tiba. Saya ulang sekali lagi ayat ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Pada saat kita mati atau pada saat Kristus datang kembali kedua kalinya. Memang saudara. Atau menjelang akhir zaman, di mana manusia menjadi begitu bejat saat antikristus muncul, sehingga pada saat itu sama sekali tidak ada orang yang mau mendengar Injil lagi. Saya mumpung masih bisa sekarang beritakanlah Injil. Mati-matianlah belajar, ikuti video ini sampai saudara bisa dan praktekkan. Menginjil itu sama seperti orang belajar berenang. Belajar berenang harus ada teorinya. Tapi kalau saudara diajari teorinya tok, belajar berenang teoritis di darat, tidak pernah mau masuk air, sampai mati saudara tidak bisa. Enggak. Harus ada teori, lalu harus ada praktek. Belajar tinju juga sama, saya bisa ngajari orang teori. Teorinya mukul jab itu pukulan lurus. Nah, habis mukul tangannya harus kembali ke dagu, melindungi dagunya, jangan turun. Sama, mau pukulan straight juga pukulan lurus, harus kembali lagi ke dagunya, melindungi supaya kalau ada pukulan balasan tidak sampai kena. Tapi kalau hanya ngajar teoritis tanpa pernah dipraktekkan, orangnya tidak bakal pernah bisa. Nginjil sama, sekarang ini saya mengajar secara teoritis. Saudara harus mempraktekkan. Kalau tidak akan pernah bisa. Nginjil lah saudara. Saya sudah memberikan 10 alasan mengapa harus nginjil. Dan sebagai penutup bagian ini, mari kita membaca 3 ayat Alkitab. Pertama Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Tidak mau nginjil lagi berarti ya. Maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala. Terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah untuk menahannya, tapi aku tidak sanggup. Saya tidak tahu persis arti ayat ini, belum pernah saya eksposisi ya. Tapi jelas
Dia berkobar-kobar dari dalam hatinya. Mau ditahan tidak bisa. Mau berhenti nginjil, dia dorong terus, tidak bisa berhenti. Dan orang yang penuh roh biasanya seperti itu. Kepingin nginjil. Kalau saudara tidak ada keinginan nginjil, atau saudara Kristen, atau saudara sama sekali tidak penuh roh. Yang kedua, Kisah 4 ayat 20. Ini rasul-rasul itu dilarang untuk nginjil, diancam untuk tidak nginjil. Tapi mereka menjawab ini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Mari kita lihat teksnya ya. Kisah Rasul 4 ayat 20 tadi kan ya. Ini ayat 18-nya, tadinya mereka ditangkap dan sebagainya ya. Dan di sini para penangkapnya memutuskan mengancam, melarang untuk nginjil. Ayat 18, dan setelah keduanya disuruh masuk, maka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19-nya, tapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Kamu melarang kami menginjil. Allah menyuruh kami menginjil. Harus taat yang mana? Jelas harus taat kepada Allah. Lalu muncul kata-kata tadi. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ayat 21 diancam dan sebagainya. Tidak peduli saudara. Saudara baca terusannya, kita melihat bahwa mereka tetap memberitakan Injil. Roh Kudus itu mendorong mati-matian. Orang itu makin penuh roh, makin dia berkobar-kobar memberitakan Injil. Saudara melihat seorang pengkhotbah sebagus apapun, kalau dia tidak pernah atau jarang memberitakan Injil, dia bukan pengkhotbah yang penuh roh. Makin penuh roh, makin banyak didorong memberitakan Injil. Saya tidak bilang setiap kali khotbah, setiap kali nginjil terus. Karena nginjil penting, ngajar juga penting. Tapi pasti sering nginjil itu pasti. Ngajar dan nginjil itu bergantian, karena orang-orang yang belum percaya perlu diinjili, orang-orang yang sudah percaya perlu diajar supaya mereka bertumbuh. Lalu ayat yang ketiga yang akan saya berikan, ini kata-kata dari Paulus. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Bukan maksudnya terpaksa, bukan. Keharusan dia didorong dari dalam. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau zaman sekarang ini kebalik ya. Kalau pendeta suruh jemaatnya, ayo nginjil. Waduh, celaka. Justru disuruh nginjil malah berkata, celaka aku. Aku kok disuruh nginjil, aku tidak bisa. Paulus terbalik, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, saya sudah memberikan 10 alasan mengapa harus menginjil. Saya memberikan 3 ayat yang menunjukkan orang-orang yang didorong mati-matian untuk memberitakan Injil. Dan saya masih akan meneruskan pelajaran ini. Dan mulai sekarang saudara sudah mulailah. Saya percaya dalam bagian yang sudah saya ajarkan sudah banyak pemberitaan Injil. Yang sudah bisa teruskan kepada orang lain untuk menginjili mereka. Tuhan memberkati saudara.